Semuanya, malam Ibu Ria, malam semuanya. Ya, ya, dapatnya boleh diikuti pujian ini ya, Bapak Ibu sekalian ya, bersamamu Bapak. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita malam hari ini punya kesempatan bertemu kembali di Kamis Ministry kita. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di ruangan Zoom meeting maupun yang ada di live streaming Facebook dan sebentar yang ada di YouTube. Terima kasih ya. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Nanti saya mohon izin saya mute supaya nanti ketika saya menyampaikan firman Tuhan bisa suara saya terdengar lebih jelas, tidak terdistract ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, baik. Ini hari pertama kita masuk di bulan Desember. Puji Tuhan, ini adalah bulan sukacita yang besar bagi kita semuanya. Amin. Penuh semangat ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Terima kasih. Dan sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan melewati tahun 2022, masuk lagi ke 2023 dengan harapan yang penuh sukacita, semangat, penuh berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Kita harus selalu bersemangat karena kita tahu Tuhan kita sangat baik menyertai kita semuanya, keluarga kita, semua apa yang kita kerjakan, kita percaya Tuhan akan membuat menjadi berkat yang besar, dan bagi kita semua, keluarga kita, semua diberikan kesehatan yang baik, panjang umur semuanya, yang berulang tahun sudah lewat, masih ada ya yang belum ya, oke nanti ya. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur untuk semuanya ya. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Kita langsung saja. Saya ya Ibu Ria, benar ya. Ada Ibu Rostani Manalu. Tapi biar dia nanti yang memberitahu ulang tahunnya. Saya tidak ambil alih. Ya, ya puji Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus saja dulu untuk sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena nanti kita akan ada sesi diskusi, tanya jawab, sharing, dan puji Tuhan untuk kita yang hadir semuanya di sini. Salam sehat semuanya. Puji Tuhan. Baik, saya akan langsung saja pimpin doa. Mari kita minta pertolongan Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus untuk kita sama-sama mendengarkan dan menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan terima kasih kami kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sungguh luar biasa Tuhan. Kebaikan-Mu ya Bapa, setiap hari Engkau menuntun hidup kami dan memberikan kami kekuatan yang baru dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan kami tahu Tuhan, kalau bukan karena campur tangan-Mu ya Bapa, kalau bukan karena anugerah-Mu ya Bapa, kami tidak akan dapat menyelesaikan segala tugas tanggung jawab kami dengan baik. Tetapi kami bersyukur atas semuanya itu, karena Tuhan membuat semua hasil pekerjaan, usaha, dan apapun yang kami lakukan itu berbuah untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi saudara-saudara kami yang lain. Kami percaya semuanya ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pertolongan dan kemurahan hati Tuhan yang sudah sampai pada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat di masa tidur kami sebentar, kami masih menyempatkan diri Bapa untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang kami tahu
hidup kami bisa bertahan, bisa tetap di jalur kehendak Tuhan adalah semata-mata karena topangan daripada firman Tuhan yang terus menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak akan jatuh kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi kami akan terus berjalan mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, bersyukur senantiasa bersama-sama dengan semua orang yang kami kasihi, yang Tuhan kasihi, dan kami percaya Tuhan Yesus malam ini pun kami akan diberkati oleh firman Tuhan dan diteguhkan lagi hati kami supaya untuk hari-hari selanjutnya kami semakin mengerti betapa luar biasanya Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apapun yang dihadapi oleh semua partisipan kami semuanya Tuhan Yesus. Di dalam setiap pergumulan kami ada jawaban Tuhan yang luar biasa, dan kami mengerti dan kami yakin atas firman-Mu Engkau selalu memberikan jalan keluar solusi yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-Mu Tuhan, bersama firman-Mu ada damai sejahtera Tuhan yang terus menyemangati kami dalam menjalani kehidupan kami, menyambut seluruh rencana kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih pakai hidup kami Tuhan untuk senantiasa menyatakan kasih-Mu kepada semua orang, bahwa Engkau sungguh-sungguh berkuasa dan Engkau sungguh-sungguh memperhatikan hidup kami semuanya, dan kami yakin semua akan berakhir. Apa yang kami jalani, yang kami lakukan dalam kehidupan kami ini semata-mata adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati semuanya partisipan yang sudah hadir. Pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur Bapak Ibu, setiap pagi sudah bertahun-tahun kita lakukan, kita selalu ada doa dan ibadah pagi. Kita sudah mulai membuka Zoom jam 5 pagi, ya. Jadi itu sudah kita lakukan terus, dan kita selesai sampai 6:30 setiap pagi. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang memberikan like, komentar, dan juga subscribe di channel YouTube Gerika Makedonia. Saya sangat bersyukur karena sampai saat ini kita sudah bisa menyediakan lebih dari 330 khotbah atau firman Tuhan video yang bisa kita tonton, bisa kita lihat lagi apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan, dan yang kita pelajari dari firman Tuhan. Itu bisa kita dokumentasikan sehingga setiap orang bisa kembali melihat atau menyaksikan, mengulangi lagi, supaya lebih dalam lagi kita memahami apa sih rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Sementara kita diberikan Tuhan kesempatan panjang umur, sehat, dan kita ingin menjadi berkat bagi saluran berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sesi yang ke-6 dan dengan topik bagaimana kita memahami janji Tuhan di dalam firman-Nya. Bagian yang ke-6 ini, dan kita sudah untuk topik ini sudah selesai hari ini ya, dan minggu depan kita akan masuk lagi ke topik yang baru. Dan kita biasanya satu topik itu tidak biasa kita langsung selesaikan satu kali pertemuan, tetapi kita secara berseri ya. Nah, puji Tuhan. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini
kita kembali akan menjawab pertanyaan yang sangat mendasar ya, tentang pengharapan kita, iman kita, dan apa yang kita yakini tentang janji Tuhan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak mau sebagai pengikut Tuhan Yesus kita menjadi kecewa dalam hidup ini hanya karena kita tidak bisa melihat di dalam di balik daripada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita tidak bisa melihat kehendak Allah ada di sana. Tapi kalau kita memahami seperti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun persoalan, apapun permasalahan yang kita hadapi, ya, atau apapun tanggung jawab yang harus kita pikul, atau apapun yang harus kita capai, kalau itu semua di dalam pengertian yang benar berdasarkan kehendak Tuhan, maka kita akan terus penuh semangat untuk menjalaninya. Dan bersama dengan Tuhan Yesus ada keyakinan kita bahwa seperti yang Yesus katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Ya, lebih daripada pemenang, sehingga kita selalu menyadari ada ketersediaan kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa mencapai atau bisa dalam perjuangan kita di dalam menjalani harapan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Kita memahaminya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mengajak kita untuk tetap memahami agar kita konsentrasi, fokus kepada isi hati Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Ya, sekali lagi, yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Isi hati Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Ya. Nah, ini yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita kembali melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita mulai dari 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Mari, ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Kalau bisa kita katakan, Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 ini adalah merupakan inti daripada apa yang sedang Tuhan kerjakan pada saat ini terhadap umat manusia di dunia ini, ya. Oke, kita akan baca di 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Ya, kita pelan-pelan saja mengamati atau memperhatikan apa sebenarnya yang Tuhan katakan di sini, ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Jadi ini ada satu arahan petunjuk daripada Rasul Paulus, ya, kepada Timotius dan juga kepada kita. Apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan? Apa sih yang baik menurut Tuhan? Ya, saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Saat ini harus terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Apa sebenarnya? Ya. Jadi kalau masih banyak orang mencari-cari apa kehendak Tuhan, nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu bingung karena Alkitab sudah ada sebagai penuntun, ya, sebagai terang bagi kita untuk melihat dan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki sebetulnya saat ini dan apa yang Tuhan inginkan terjadi saat ini, ya, di bumi ini. Begitu, ya. Ayat 4-nya dikatakan, ya,
ayat 3 tadi, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki, ya, jadi Allah menghendaki, Allah menginginkan ini terjadi. Benar-benar serius, sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ini merupakan rencana program Tuhan yang Tuhan inginkan benar-benar agar ini terjadi. Apa itu? Dikatakan tadi, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pemulihan daripada segala sesuatu harus dimulai dari sini. Ya, pemulihan segala sesuatu dalam kehidupan manusia itu adalah dimulai dari kehendak Allah dalam dua hal pokok ini. Yang pertama tadi dikatakan adalah agar semua orang diselamatkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara agar semua orang diselamatkan? Karena untuk itulah Yesus datang. Amin. Kenapa harus diselamatkan? Perlu diselamatkan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara, adalah sungguh malang nasib kita kalau kita melewatkan hidup dari dunia ini, melewati dunia ini, tetapi kita tidak memiliki jaminan keselamatan. Padahal Tuhan sudah menyatakan, ya, sudah mengaruniakan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, bahwa keselamatan itu adalah terbuka dan itu diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang saat ini. Diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang saat ini. Inilah janji Tuhan yang saat ini, Bapak Ibu Saudara, Allah ingin ini benar-benar terjadi kepada semua orang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena justru pemahaman banyak orang terhadap keselamatan itu sendiri itu banyak yang keliru. Ya, banyak yang sangat kacau. Bapak Ibu Saudara. Padahal ini adalah merupakan prioritas, ya, merupakan hal yang utama dan yang pertama harus dipikirkan oleh setiap orang. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Yesus pernah mengatakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi bumi ini, isi dunia ini, jikalau jiwamu binasa? Jadi kalau orang tidak diselamatkan, dia pasti binasa. Binasa itu di mana Bapak Ibu Saudara? Binasa di suatu alam yang disebut dengan lautan api neraka, di mana orang itu akan menjadi sesuatu yang dalam keberadaannya sia-sia untuk selama-lamanya, ya, dan menderita untuk selama-lamanya, dan dia akan dijauhkan daripada hadirat Tuhan, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara, dia akan menderita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini adalah hal yang merupakan prioritas bagi Allah atas pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Allah tidak lagi berpikir tentang penciptaan langit dan bumi karena itu sudah selesai, bukan? Allah tidak berpikir lagi tentang menciptakan segala isinya karena semuanya sudah terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus, ya, dan mengampuni dosa-dosa umat manusia, segala dosa umat manusia, supaya manusia itu bisa kembali terhubung kepadanya, supaya manusia itu bisa kembali kepada Allah, ya, supaya manusia itu kembali bisa menerima kehendaknya, dan supaya Allah bisa memakai kembali kehidupan manusia itu menjadi berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan pemahaman
pengertian manusia terhadap teknologi, ilmu pengetahuan itu terus meningkat. Itu terus berkembang Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak pernah berhenti, selalu ada hal yang baru yang ditemukan. Ya. Terus di-upgrade pengetahuan untuk menemukan hal-hal yang bisa menjadikan manfaat bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Ya, teknologi di bidang kesehatan itu terus berkembang. Teknologi di bidang pangan, sandang itu terus berkembang. Teknologi untuk memperbaharui, memajukan ekonomi, ya, menjaga untuk teknologi di bidang keamanan, pendidikan, dan semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkaitan dengan, ya, kebutuhan umat manusia di dunia ini, itu pengetahuan terus berkembang, ya, terus meningkat Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, terus meningkat dan maju, terus semakin maju, ya. Lalu kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, alat-alat teknologi misalnya seperti smartphone, ya kan, saat ini sangat canggih, berbagai dari satu tipe ke tipe berikutnya dengan fitur yang baru lagi, ganti lagi dengan fitur yang baru, dengan fasilitas yang baru, dan kecanggihan yang baru, spesifikasi penggunaan, manfaat yang baru dan yang berbeda, dan seterusnya. Semuanya meningkat dan terus maju. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu telah mengakibatkan tingkat kepercayaan manusia kepada Tuhan itu makin krisis. Ya. Makin krisis tingkat kepercayaan daripada umat manusia kepada kehendak Tuhan. Apalagi yang berkaitan dengan keselamatan yang diprioritaskan, yang menjadi kehendak Allah bagi umat manusia, itu jauh dari pikiran banyak orang. Tambah jauh Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena apa? Karena manusia itu sudah merasa nyaman. Ya, dia sudah merasa berada di comfort zone, berada di zona aman dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, sehingga Bapak Ibu Saudara tidak lagi berpikir orang-orang saat ini tentang bagaimana kehendak Tuhan tentang keselamatan dirinya. Hanya keselamatan dirinya yang bersifat di dunia yang sementara ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk memikirkan hal-hal itu, Bapak Ibu Saudara, manusia itu sudah secara otomatis memikirkan kemajuannya. Tapi bagaimana tentang kehendak Allah, bahwa dia menghendaki agar semua orang diselamatkan? Berapa banyak orang saat ini yang memikirkan kehendak Allah ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan umat manusia di dunia ini, apa yang dilakukan oleh Allah? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Ya, datang ke dunia yang penuh dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia harus menjalani kehidupannya di bawah tuntutan daripada hukum Allah yang disebut dengan hukum Taurat. Dan dia patuh melakukan semuanya itu. Oleh karena apa? Karena kalau hukum Taurat itu tidak dipenuhi oleh kehendak Allah, atau tidak, hukum Taurat itu tidak digenapi, maka hukumanlah yang akan diterima oleh semua orang, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Nah, maka untuk itulah Allah mengutus anaknya Yesus Kristus, ya, lahir dari seorang perawan Maria, dan dia dibesarkan, dan kemudian dia melayani umat Israel. Dia patuh dan dia tunduk di bawah tuntutan seluruh hukum Taurat. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kapan digenapi Bapak Ibu Saudara hukum Taurat itu? Ketika Yesus berkata di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah dipuaskan. Allah Bapa di surga
hatinya dipuaskan, dan karena itu dia karena itu Allah menyatakan dengan penuh sukacita dan penuh berkat, dia menyatakan kepada seluruh umat manusia di dunia ini bahwa keselamatan itu sudah terbuka kepada semua orang, ya, dan diberikan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia mengampuni, dia menebus bukan sebagian dosa kita, tapi dikatakan Yesus mengampuni, menebus kita, lunas dibayar dari segala pelanggaran dan dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dibebaskan dari kutuk, kita dibebaskan dari hukuman, kita dibebaskan dari segala tuntutan daripada hukum Taurat yang mengancam kita apabila kita tidak taat, apabila manusia itu melanggar, apabila manusia itu berdosa, maka dia akan dihukum di api neraka. Kita dibebaskan dari semua ancaman itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saat ini, saudara-saudaraku, Allah meminta, ya, Allah memanggil semua orang untuk merespon kebenaran ini. Amin. Merespon kebenaran, kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dengan cuma-cuma dikaruniakan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini tidak banyak orang yang membicarakan kebenaran ini. Tidak banyak, Bapak Ibu Saudara, ya. Saat ini tidak banyak orang yang terus berpikir, tidak banyak orang yang terus, Bapak Ibu Saudara, menyuarakan, tidak banyak orang yang terus memberitakan akan kehendak Allah yang sangat besar ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena tadi sudah saya katakan, karena manusia itu sudah kehilangan orientasi, ya. Tuhan itu dijadikan hanya sebagai pelengkap saja. Untuk apa pelengkapnya, Bapak Ibu Saudara? Supaya Tuhan itu mengaruniakan kenyamanan, supaya Tuhan itu menjawab doa-doanya, supaya Tuhan itu hanya menyediakan saja apa yang diperlukannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, begitu jarang manusia itu memikirkan apa yang dikehendaki oleh Allah saat ini adalah bagaimana supaya kita semuanya agar memikirkan bagaimana kita membawa berita keselamatan ini kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita, dan kepada jemaat yang kita layani, kepada semua orang, Bapak Ibu, yang terhubung dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena disinilah letak daripada, ya, isi hati Tuhan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau pernah mendengar orang-orang berdoa ketika misalnya hamba Tuhan mau menyampaikan firman Tuhan, lalu dikatakan dalam doanya, Tuhan berkatilah, berikanlah hikmat kepada Bapak Pendeta, Bapak yang berkhotbah, atau saudara kami yang menyampaikan firman Tuhan, supaya dia menyampaikan isi hati Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, pasti pernah mendengar doa-doa seperti itu. Tapi pertanyaannya, apa isi hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara, isi hati Tuhan adalah, Bapak Ibu Saudara, yaitu apa yang dikerjakan oleh anaknya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Itulah isi hati Tuhan. Supaya apa yang dilakukannya, yaitu penebusan yang sempurna atas segala dosa umat manusia, itu diterima, dipercayai oleh semua orang sebagai berkat yang terbesar. Amin. Ulang sekali lagi, sebagai berkat yang terbesar yang pernah dikaruniakan oleh Allah kepada umat manusia di dunia ini. Dan tidak ada berkat yang terbesar daripada apa yang dinyatakan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak ada berkat yang terbesar dari hal itu. Bapak Ibu Saudara,
Kalau itu adalah berkat yang terbesar yang membawa keselamatan dalam hidup kita, kenapa kita tidak mulai segala sesuatu rencana dalam kehidupan kita dari situ? Amin. Kalau itu adalah berkat yang terbesar yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, kepada umat manusia di dunia ini, berarti semua berkat yang lain yang terhubung dengan kehendak Allah ada di situ. Amin. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, kebanyakan orang, umat manusia di dunia ini tidak memulai dari apa yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Ada yang salah di dalam pemahaman mereka. Ada yang salah di dalam pengertian mereka. Ya, saudara-saudaraku. Nah, karena itu kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa kehidupan manusia, kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dipulihkan, direstorasi, harus dimulai daripada kehendak Allah di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu Saudara, lain daripada itu, kita sudah mengabaikan apa yang menjadi prioritas daripada yang seharusnya harus kita jalani, dan kita sudah mengambil jalan sendiri lain daripada jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya perlu sampaikan bahwa iblis, setan tidak suka. Hal yang paling tidak disukai oleh iblis, Bapak Ibu Saudara, ya, adalah apa? Bapak Ibu Saudara, bukan ketika saudara rajin ke gereja, pergi ke gereja, bukan itu hal yang tidak disukai oleh iblis. Bukan ketika saudara rajin membaca Alkitab, bukan itu yang tidak disukai oleh iblis, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang paling tidak disukai, yang paling dibenci oleh iblis, oleh setan adalah ketika saudara berbicara tentang keselamatan hidup yang kekal yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus kepada semua orang di dunia ini berdasarkan kematian dan kebangkitannya. Ya, saya sudah pernah sampaikan, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, kepada kita mungkin beberapa kali di kesempatan yang berbeda saya sudah sampaikan bahwa di dalam bermacam-macam kitab suci di dunia ini, kitab suci agama-agama, berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Yesus sebagai manusia, berbicara tentang mujizat-mujizat Yesus, berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus, ya, berbicara tentang Yesus adalah seorang nabi, berbicara tentang Yesus adalah orang benar, adalah teladan, adalah tokoh moral yang sangat luar biasa. Itu oleh kitab-kitab suci, oleh agama-agama di dunia ini, mereka tidak keberatan. Mereka tidak keberatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sejauh hal itu dibicarakan tentang Yesus tokoh moral, dia membuat mujizat, dia adalah seorang nabi, dia adalah orang benar, dia adalah teladan, dia adalah contoh, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, agama-agama di dunia ini, ya, kepercayaan, bahkan kitab-kitab suci agama yang berbeda di dunia ini tidak terlalu keberatan dengan hal itu. Mereka bisa menerima itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cobalah berbicara tentang salib Kristus. Cobalah berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Cobalah berbicara tentang darahnya yang tertumpah. Dan cobalah berbicara, menyatakan tentang kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan maut, mengampuni, menebus segala dosa umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis akan langsung berdiri di situ untuk menghalangi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam berita itulah keselamatan bagi semua orang yang merespon, yang percaya, yang menanggapi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus tahu di mana sebenarnya letak daripada kuasa Allah saat ini,
bekerja, memberkati, menganugerahkan keselamatan, berkat yang terbaik dan yang merupakan kehendak Allah, isi hati Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ dia. Di dalam darahnya, di dalam kuasa darahnya itulah ada keselamatan. Dan itulah yang dibenci oleh iblis, dibenci oleh setan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena iblis tidak mau banyak orang diselamatkan. Dia mau orang banyak temannya masuk neraka. Makanya Bapak Ibu Saudara, saudara bisa menilai orang-orang, ya, orang-orang beragama Kristen terutama. Kalau saudara berbicara tentang keselamatan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak suka, mereka menolak, mereka bahkan mungkin merasa kecewa dengan berita itu, taulah saudara dan saya bahwa itulah tanda-tandanya memang dia belum memperoleh keselamatan. Ya, itu sering saya umpamakan Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa di antara kita yang tidak suka kalau bercerita tentang ibunya, yang bercerita tentang orang tuanya, bercerita tentang bapaknya, ayahnya? Siapa yang tidak suka di antara saudara dan saya? Hanya orang durhaka yang tidak suka membicarakan tentang, bercerita tentang kebaikan daripada ibu dan bapaknya, bukan? Bapak Ibu Saudara, mirip seperti itu, saudara-saudara. Ya, persis mirip seperti itu, saudara. Karena kita ini ada, berarti kita ini menjadi manusia yang berarti di dunia ini adalah karena dimulai daripada kasih karunia Allah yang sudah kita terima, yang sudah dikaruniakan kepada kita melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dikaruniakan kepada kita pengampunan segala dosa kita, ditebus dari segala kesalahan kita, supaya kita tidak takut menjalani kehidupan kita di dunia ini, dan supaya kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa kapan saja kita meninggalkan dunia ini, pasti meninggalkan dunia ini, bukan? Pasti. Sekalipun kita meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bahwa kita sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal dan tidak ada keraguan untuk itu. Amin. Ya, saudara-saudara. Jadi kita dipandu dari kekekalan di dalam kehidupan yang sementara ini. Sekali lagi, kita dipandu, dikendalikan, dibimbing, diarahkan dari keadaan yang bersifat kekal untuk menjalani kehidupan yang sementara ini. Jangan sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan dibolak-balik bahwa kita ingin memandu keadaan yang kekal dari kehidupan yang sementara ini. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, ya. Karena bukan yang sementara ini yang menentukan yang kekal, tapi yang kekal lah, kehidupan yang kekal lah yang menentukan untuk kehidupan yang sementara ini. Amin. Ya. Sungguh Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa janji Tuhan. Sekali lagi, janji Tuhan bahwa Dia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi isi hati Tuhan, di mana kita dipanggil bersama-sama untuk menyatakan hal itu menjadi berkat yang besar bagi semua umat manusia di dunia ini. Tentu saja Tuhan akan memperlengkapi hidup kita. Tentu saja Tuhan akan mengaruniakan apa yang kita perlukan. Tentu saja Tuhan akan mencukupkan kita dengan kasih karunia-Nya ketika kita punya kerinduan untuk hal yang sama seperti yang Allah rindukan, Allah inginkan, agar kita juga menjadi bagian daripada orang-orang yang melakukan apa itu kehendak Allah saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau demikian Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat penting, hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat urgent, hal yang sangat mendesak saat ini bagi semua orang, bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara, bagi keluarga kita adalah kita harus mengenali siapa diri kita sebagai, khususnya kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya. Kita harus mengenali siapa diri kita di dalam Tuhan.
siapa diri kita di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Itu yang sangat penting. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk melihat Kolose pasal 2. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat firman Tuhan. Ya. Jadi kita mengenali diri kita, siapa kita di dalam Kristus saat ini. Itu yang sangat penting. Karena hanya dengan pengenalan diri ini kita bisa bergerak, kita bisa mengambil langkah yang benar, yang tepat di dalam hal beriman kepada Tuhan saat ini. Ya. Kolose pasal 2. Kolose pasal ayatnya yang ke-6. Ayat 6, saya akan membacakan untuk kita sampai ayatnya yang ke-14 ya. Ya, sampai 15 lah. Satu perikop ini ya. Judul perikopnya di atas, di dalam lembaga Alkitab, dikatakan terjemahan baru, kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus. Amin. Ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat di situ kata-kata yang sangat luar biasa lembut disampaikan oleh Rasul Paulus dengan kata-kata hendaklah, 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 hendaklah. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam kehidupan kita yang didasarkan pada kasih karunia Allah saat ini, itu digerakkan oleh kerelaan hati. Oleh kerelaan hati, bukan paksaan. Tidak ada paksaan Bapak Ibu Saudara untuk hidup di dalam kebenaran ini. Tidak ada. Ya. Maka selalu dikatakan Paulus, hendaklah, 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 dan hendaklah. Tidak ada yang dipaksa di situ. Tetapi ini adalah merupakan manifestasi daripada ya pekerjaan Kristus, di mana Dia rela, ya, dengan rela hati, kerelaan yang besar ya untuk naik ke atas salib itu 2000 tahun yang lalu untuk mati menggantikan kita, berkorban untuk menggantikan kita, ya. Dia memikul segala kesalahan dan dosa kita dengan penuh kerelaan. Dia menanggung semuanya itu supaya saat ini pun Bapak Ibu Saudara, ketika kita merespon kasih karunia-Nya, merespon kebaikannya, itu adalah juga harus dengan penuh kerelaan, tidak ada paksaan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama kita lihat di sini. Sehingga dikatakan di ayatnya yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu Saudara, jadi ini adalah suatu warning, peringatan. Dikatakan hati-hatilah jangan ada yang menawan kamu. Jangan sampai ada yang membelenggu, mencengkeram Bapak Ibu Saudara dan saya, dikatakan dengan filsafatnya yang kosong. Ya, Saudara, ternyata ada filsafat yang kosong. Ya, apa yang kosong, filsafat yang kosong yang dimaksud di sini? Apa itu filsafat Bapak Ibu Saudara? Filsafat adalah pikiran manusia. Pikiran manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan ini pasti bukan berasal dari Tuhan. Ini pasti bukan berasal dari kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi ini pasti berasal dari kejatuhan daripada manusia itu sendiri
yang tidak disadari bahwa itu adalah sesuatu yang menghalang-halangi kehendak Allah terjadi. Apa itu saudara? Di ayat 9 dikatakan, sebab dalam dia berdiam, dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, jadi ada di dalam Kristuslah seluruhnya dinyatakan, dan disitulah ditempatkan oleh Allah seluruh kepenuhannya. Ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Bukan belum dipenuhi, kita sudah penuh. Kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris dikatakan, you are complete in Him. Jadi kita sudah komplit di dalam Kristus Yesus. Bukan bercacat Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita katakan kita sudah di dalam Kristus Yesus, itu artinya kita juga harus percaya bahwa kita sudah sempurna keberadaan kita di dalam Dia. Kenapa bisa sempurna di dalam Dia? Karena Dia sudah menyelesaikan segala penghalang, Dia sudah menyelesaikan segala kelemahan, Dia sudah menyelesaikan segala hutang kita, Dia sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk berada di hadirat Tuhan. Itu sudah selesai dilakukan di atas kayu salib. Dan itulah kata-kata Yesus yang sangat ajaib luar biasa. Sudah selesai. Amin. Maka kita sekarang dikatakan kita sudah sempurna di dalam Dia. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, di dalam Kristus kita ini tidak disebut orang berdosa. Kenapa kita bisa berdosa di dalam Kristus? Karena Kristus itu adalah Maha Kudus. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Tidak ada dosa di dalam Dia. Amin. Ya. Jadi kalau kita berada di dalam Kristus, itu berarti kita adalah orang-orang kudusnya. Tapi bukan kita kudus karena apa yang kita lakukan. Tidak. Tapi kita menjadi kudus karena kekudusan Kristus itu diperhitungkan oleh Allah menjadi kekudusan kita di hadapannya karena kita percaya. Nah, itulah pentingnya orang harus benar-benar percaya kepada Yesus Kristus supaya dia mengerti, supaya dia tahu siapa dia di dalam Kristus. Siapa dirimu, siapa diriku di dalam Kristus. Kita bukan orang yang bercacat di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita sudah disempurnakan. Di dalam Kristus kita sudah dibenarkan. Di dalam Kristus kita sudah dikaruniakan, yaitu kekudusan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, kita bukan dari latar belakang hidup kita sebagai manusia yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Kita ini bukan orang suci. Kita adalah orang berdosa. Tetapi sekarang hubungan kita saat ini yang Allah kehendaki, Allah mau kita melihat hubungan kita adalah hubungan kekudusan kita, yaitu kekudusan Kristus yang sudah kita terima berdasarkan kasih karunia-Nya. Amin. Iman ini, kepercayaan ini yang sangat penting kita taruh di dalam hati kita secara mendalam, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tahu siapa kita di dalam Kristus. Sehingga iblis tidak akan bisa merampas kita. Iblis tidak punya kekuatan lagi untuk menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Iblis tidak berkuasa lagi untuk menjauhkan kita daripada Allah kita. Tapi kita selalu bersama-sama dengan Dia karena kita sudah ada di dalam Dia. Makanya saudara-saudaraku, dikatakan di ayat 10 tadi, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat. Ya, saudara-saudara. Jelas sekali di situ, di dalam Dia, di dalam Kristus, bukan di luar ya. Kalau di luar Kristus, itu tetap bercacat. Di luar Kristus, itu tetap berdosa. Ya, tapi ini berbicara siapa kita di dalam Kristus. Dikatakan di dalam Kristus kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, apa artinya sunat? Sunat itu adalah untuk membersihkan. Dan kita sudah bersih di dalam Dia. Amin. Kita sudah disucikan oleh darah-Nya. Ya, kita sudah dipisahkan daripada dosa.
Kita sudah dijauhkan daripada keberdosaan, saudara-saudaraku. Kita sudah dihubungkan, disatukan dengan kekudusannya, saudara-saudara. Nah, itulah kita di dalam Kristus. Bukan orang berdosa, karena upah dosa adalah maut. Saudara-saudara, selagi orang mengatakan bahwa dia adalah orang berdosa, maka jadilah seperti yang pengakuanmu itu. Ya, kalau kau mengatakan engkau adalah orang berdosa, berarti upahmu adalah maut. Betul, saudara? Tapi sekarang kita mengerti, saya adalah orang kudusnya Tuhan karena saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Karena saya sudah di dalam Yesus. Di dalam Yesus tidak ada dosa. Jadi inilah anugerah Tuhan maksudnya. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kita supaya bisa paham apa sih yang dikerjakan oleh Allah kepada kita, yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, ya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Apa pentingnya orang menjadi percaya benaran, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus? Dia akan menjadi tahu siapa dia di dalam Kristus ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-12 dikatakan, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut juga dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini ada berkat yang berlipat ganda kita peroleh, berkat yang berlipat ganda, berkat rohani yang berlipat ganda kita terima, yang kita alami bersama dengan Kristus. Di situ dikatakan, sebab karena dengan dia, bersama dengan Yesus, ya, kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia, dalam Yesus, kamu juga telah turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu, oleh kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini, ya, yang dulunya kita adalah orang berdosa, sekarang kita menjadi orang-orang yang telah dibenarkan dan telah dikuduskan oleh Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Maka saudara-saudara, kita juga sudah memiliki pengalaman yang sama bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam kematian-Nya terhadap dosa, amin, di dalam penguburannya, ya, dan juga di dalam kebangkitannya bersama-sama dengan dia. Ini adalah pengalaman yang kekal, pengalaman hidup yang kekal, bukan pengalaman hidup yang sementara, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Karena itu pengalaman kebangkitan Yesus Kristus, kehidupannya itu dikaruniakan kepada kita ketika kita percaya akan berita keselamatan, hidup yang kekal, akan Injil yang Tuhan karuniakan kepada kita, yang kita percayai dengan sepenuh hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan di ayat 13-nya, kita lihat di ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaran dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan dia. Jadi kita sekarang sudah dalam posisi hidup, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sudah posisi hidup saat ini, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Sesudah apa? Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Jadi pertama-tama Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita, segala dosa kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ingat Bapak Ibu ya, bukan sebagian. Ya, masih banyak orang berpikir, masih banyak orang percaya saat ini bahwa ketika Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dia hanya mengampuni, menebus dosa sebagian orang, atau mengampuni hanya beberapa dosa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Semuanya dikatakan di situ. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, diperhitungkan kepadanya. Ya, dia yang tidak bersalah, Yesus yang tidak bersalah,
yang tidak berdosa dijadikan jadi dosa supaya kita dibenarkan karena iman. Amin. Sekarang kita jadi benar. Ya, kalau sudah dibenarkan artinya apa? Ya jadi benar. Benar bukan karena kita berbuat yang benar, tapi karena Yesus melakukannya, Yesus yang mengorbankan dirinya, itu tebusan ganti kita. Sekarang di hadapan Allah kita menjadi orang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita katakan kita adalah orang benar, itu bukan karena kita ingin menjadi orang sombong, tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kita ingin menyatakan pengakuan kita sama seperti yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Ya, dan itu adalah sebuah kerendahan hati kalau setiap orang mengakui keadaannya seperti yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Karena itu adalah kebenaran hakiki, kebenaran yang mutlak dan sejati. Saudara-saudara, di ayat 14 dikatakan dengan menghapuskan surat hutang kita, hutang dosa kita, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di mana? Pada kayu salib. Jadi itu sudah dipakukan di atas kayu salib dan tidak akan bisa dicabut lagi. Keberdosaan kita sudah dipakukan di sana dan kehidupan kita yang lama sudah dipakukan di sana. Tubuh kita yang lama sudah dipakukan di sana dan sekarang yang dibawa oleh Kristus bersama-sama dengan Dia adalah kehidupan kita yang baru dan sukacita, damai sejahtera yang terus yang terus dikaruniakan kepada kita setiap hari, setiap saat, menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah keberadaan kita di dalam Kristus Yesus saat ini, karena kita percaya kepada kehendak-Nya, karena kita menerima apa yang dikerjakan oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu pekerjaan yang sempurna, kasih yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, maka Tuhan mengaruniakan kepada kita sebuah janji yang sangat luar biasa ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Inilah yang Allah inginkan untuk kita mengerti dengan baik, dan inilah yang Allah inginkan terjadi selanjutnya dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Di Kolose pasal 1 ayatnya yang kita lihat di sebelahnya. Tadi kita membaca pasal 2, sekarang kita lihat di pasal 1 Bapak Ibu Saudara, ya. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-9. Ya, ayatnya yang ke-9. Dari ayat 9 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada mendengar apa? Mendengar iman daripada jemaat Kolose ini kepada Yesus Kristus ketika mereka sudah menerima Injil Kristus. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini adalah doa daripada Paulus untuk jemaat Kolose, dan juga untuk kita saat ini. Ini adalah sekaligus doa kita bersama juga, yaitu apa? Supaya kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi kalau kita meraih pengertian yang benar, hikmat dari Tuhan, maka seluruh hidup kita akan menjadi berlayak di hadapan Tuhan dalam segala hal. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa, ya. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini artinya supaya kerinduan kita untuk belajar firman Tuhan
itu terus dikaruniakan oleh Allah Bapa kita di surga. Amin. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena saat ini begitu banyaknya orang tidak terlalu suka lagi untuk belajar firman Tuhan karena sudah sangat terlalu sibuk dengan segala tuntutan dunia ini. Berdoalah supaya saudara-saudara dan saya tetap sibuk di dalam urusan kita, tanggung jawab kita. Karena kita banyak tanggung jawab, tapi berdoalah supaya Tuhan mengaruniakan kepada saudara-saudara pengertian, yaitu bahwa kita harus rindu belajar firman Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara-saudara dan saya dijauhkan dari kerinduan belajar firman Tuhan. Ya, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita perhatikan saudara-saudara, ya, orang-orang banyak lebih menyukai hal-hal yang bersifat ritual, ya, yang bersifat upacara seremoni daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, dari mana kita tahu? Misalnya kita lihat saudara-saudara, kalau ada suatu acara-acara itu durasi waktu dari seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir, saudara-saudara, durasi waktu untuk firman Tuhan selalu yang paling sedikit diberikan. Ya, pengkhotbah kalau ditanya berapa waktu diberikan pada saya panitia, ya 15 menit lah Pak, gitu ya kan. Jangan lama-lama Pak, ya khotbahnya ya. Firmannya kalau boleh Pak yang singkat-singkat saja gitu. Saudara tahu, ya itu adalah suatu menunjukkan bahwa apa? Kedagingannya itu lebih mendominasi, saudara-saudara. Lebih suka dia kepada hiburan-hiburan daripada mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau sampai saudara-saudara, misalnya dikatakan, saya bilang begini misalnya, ya berikan saya waktu berkhotbah menyampaikan firman Tuhan 1 jam. Wow, jangan Pak, jangan 1 jam, 15 menit aja. Kenapa? Karena kalau sampai 1 jam nanti saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, itu udah pada gelisah itu, geser sana, geser kiri, kanan, begitu ya kan? Sudah gelisah. Apa yang gelisah? Hatinya, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, kalau di dalam hatimu, di dalam hatiku, ada suatu kerinduan pengertian akan firman Tuhan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Hengki beberapa waktu yang lalu di Saat Teduh Bapak Ibu Saudara. Kita ini memerlukan banyak air kehidupan, amin. Memerlukan banyak air setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita memerlukan banyak air di dalam keluarga, dalam rumah tangga perlu banyak air, saudara-saudaraku, untuk membersihkan ini, untuk membersihkan baju, untuk membersihkan itu, ya segala macam banyak yang hal-hal yang perlu dibersihkan supaya steril di dalam kehidupan, di dalam keluarga, bukan? Perlu banyak air Bapak Ibu Saudara. Firman Allah adalah air kehidupan. Kita perlu banyak air untuk membersihkan, untuk terus membuat kita supaya keyakinan kita akan kesucian hidup kita di dalam Kristus Yesus, saudara-saudaraku, itu benar-benar membawa buah yang sungguh-sungguh seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan sedikit Bapak Ibu Saudara, ya, harus banyak. Nah, saudara-saudara, karena apa? Karena di dalam dunia yang sudah rusak ini, kita tahu gampang sekali manusia itu jatuh ke dalam dosa lagi. Gampang sekali manusia itu terpengaruh kepada pengaruh yang buruk. Dari mana kekuatan kita untuk bisa tetap bertahan, untuk hidup di dalam kekudusan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita, kalau bukan karena firman Allah yang menopang hidup kita, yang menopang hati kita, menopang pikiran kita, supaya kita bisa tetap hidup seperti yang Dia kehendaki. Karena itu itulah doa selanjutnya daripada Rasul Paulus, dan doa kita, doa bersama, dikatakan supaya kita dikaruniakan pengertian yang benar, dan supaya hidup kita berkenan dalam segala hal kepadanya, memberi buah dalam pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu yang dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 tadi bagian B-nya. Allah mengendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Bertumbuh terus dan semakin dikuatkan. Ayat 11.
dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Amin. Ketika saudara terus datang kepada pengertian yang benar akan firman Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan kepada saudara dan saya ketekunan dan kesabaran sama seperti Kristus yang penuh ketekunan melakukan segala kehendak Allah. Itu juga yang dikaruniakan kepada kita melalui hikmat dari firman-Nya. Kita bisa lebih tekun dan lebih taat, lebih sabar menghadapi segala masalah-masalah dalam kehidupan ini. Amin. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memiliki segala sesuatu yang terbaik dengan kuasa-Mu. Engkau karuniakan kepada kami, supaya kami bisa tetap sabar, tabah menghadapi segala persoalan kehidupan. Dan dengan keyakinan ini, kita semuanya, anak-anak Tuhan, bisa dipenuhi dengan sukacita di dalam pengharapan yang ada padanya, yang sempurna di dalam kasih-Nya. Kita terus bersemangat melakukan segala tanggung jawab kita di hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan 12 dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukannya untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tahukah Bapak Ibu Saudara di mana letak daripada kegagalan orang Israel, bangsa Israel, dalam merespon kehendak Allah? Di mana letak daripada kegagalan mereka sehingga mereka tidak lagi menjadi saat ini dijadikan menjadi channel berkat Tuhan untuk membawa keselamatan kepada umat manusia di dunia ini? Di mana kegagalan mereka, Bapak Ibu Saudara? Ya, Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10, ya, ini ayat yang terakhir yang saya sampaikan malam hari ini sebelum kita masuk kepada diskusi kita. Roma pasal 10 dikatakan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga saya baca. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, mereka belum diselamatkan. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, nggak ada yang bisa menandingi cara mereka beribadah. Sangat kusuk, saudara-saudara. Sangat tertib, sangat disiplin. Luar biasa kesungguhan mereka untuk Tuhan. Bukan untuk iblis. Untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam hati mereka, itu adalah untuk Tuhan. Ya, sama seperti semua orang yang beragama, di dalam hati mereka, yang mereka lakukan itu, yang mereka perbuat itu adalah untuk Tuhan. Sama seperti apa bedanya? Bahkan lebih jauh lagi kesungguhan dan ketekunan daripada bangsa Israel di dalam hal untuk berbuat baik untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang dikatakan di situ, bagian B-nya. Ya. Ayat 2, lengkap saya baca. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini saudara-saudaraku. Tetapi tanpa pengertian yang benar tentang apa? Di ayat 1 sudah dikatakan Paulus, aku berdoa supaya keinginan hatiku supaya mereka diselamatkan. Karena mereka salah mengerti tentang keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kesungguhan mereka itu, ketekunan mereka itu, ketaatan mereka kepada Tuhan itu adalah tidak dihitung oleh Tuhan. Tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Bisa Bapak Ibu Saudara lihat ini? Ya. Kesungguhan mereka, ketekunan mereka, ketaatan mereka, saudara-saudara, tidak menjadi patokan menjadi benar di hadapan Tuhan. Tidak. Karena itu dilakukan tanpa pengertian yang benar tentang keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah sukacita kita bersama. Itulah ucapan syukur kita bersama.
Karena sekarang kita melakukan kehendak Allah dengan pengertian yang benar. Amin. Bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma, dan sekarang kita mau tetap hidup di dalam kekudusan kehendaknya. Dan kita mau agar semua orang diselamatkan. Kita memberitakannya kepada semua orang dengan penuh sukacita dan kerelaan, sama seperti Kristus telah mengaruniakan kerelaan itu, yaitu hidup yang kekal kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari. Ini bulan Desember, bulan penuh sukacita, ya. Tetap semangat memberitakan akan pekerjaan Kristus yang sudah selesai kepada semua orang. Dan ini adalah merupakan pekerjaan yang mulia, yang sungguh luar biasa, dan Allah menghendaki agar kita fokus menyatakan apa isi hatinya kepada dunia ini. Amin. Percayalah saudara-saudara dan saya, jangan khawatir, jangan takut, ya. Kasih karunia Allah cukup bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Tidak bisa kami gambarkan dengan kata-kata saja Bapa di surga. Dan biarlah ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa, setiap hari, setiap saat. Dan jadikan kami Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih, diberkatilah semua saudara-saudara kami yang penuh kerendahan hati pada malam hari ini, dan seterusnya kami percaya kasih karunia Tuhan akan memampukan kami dengan segala kecukupan, segala berkat yang berlimpah di dalam Kristus. Kami akan terus mengucap syukur atasnya, akan kami nikmati dan kami bagikan kepada semua orang, karena kami tahu di dalam Kristus kami sudah disempurnakan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dan semuanya karena kemurahan hati-Mu bagi kami. Dimuliakan nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Puji Tuhan. Ya, saya melihat di sini belum hadir Bapak Pendeta Pardosi yang biasa memandu kita dalam diskusi. Mungkin saya minta tolong kepada hambanya, Pak Dales, yang akan memandu kita. Saya persilakan Pak Dales. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Shalom. Terima kasih juga untuk Nyonya Siahaan. Terima kasih. Tuhan memberkati ya, Itoku ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat malam.